Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih ingat dengan orang bernama Fahim Mawardi, seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ya, kasusnya sangat menghebohkan publik beberapa bulan yang lalu karena dugaan pencabulan yang dia lakukan kepada beberapa santriwatinya. Nah, lama tidak terdengar beritanya. Kemarin hari Kamis, saya ngambil video hari Jumat. Ternyata kemarin sudah dilangsungkan sidang perdana kasus Fahim Mawardi ini di Pengadilan Negeri Jember. Namun menurut saya ada yang unik, ada yang aneh dalam persidangan ini. Lucu gitu. Mengapa saya katakan lucu? Dua orang penasihat hukumnya, yakni penasihat hukumnya Fahim, datang ke pengadilan ikut sidang tapi tidak membawa pembelaan tertulis. Layaknya sebagaimana seorang pengacara membela kliennya gitu. Mengapa nih? Kayaknya sepertinya nggak niat mengikuti sidang gitu ya. Jadi setelah jaksa membacakan dakwaannya itu penasihat hukum Fahim itu tidak membawa eksepsi tertulisnya. Padahal dalam konteks sidang harus resmi kan, sebagai landasan bagi jaksa, bagi hakim gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian sidangnya ditunda minggu depan. Nah, pada sidang kemarin pun Fahim juga tidak hadir, tidak datang di pengadilan. Nggak tahu kenapa. Tapi kabarnya mengikuti sidang secara virtual gitu. Ini saya baca beritanya nih. Ini ditulis oleh surya.co.id. Jember, Fahim Mawardi, terdakwa kasus pencabulan santriwati di Jember menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis 4 Mei kemarin. Pengasuh pondok pesantren yang berada di Kecamatan Ajung, Jember itu menjalani sidang secara tertutup di ruang Chandra sejak pukul 11.30 hingga 12.30, berarti sekitar 1 jam. Terdakwa kasus pencabulan 4 santriwati tersebut hanya diwakili oleh 2 kuasa hukumnya, yakni Nurul Jamal Habaib dan Edi Firman. Dalam persidangan itu juga hadir 5 orang jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jember yang membacakan isi tuntutan dakwaan. Salah seorang dari 5 JPU Kejari Jember, yakni Adek Sri Sumarsi, mengatakan kuasa hukum terdakwa rupanya tidak membawa eksepsi atau tanggapan tertulis dalam gugatan tersebut. Ya, kelihatan sekali ini sidang nggak niat. Ibarat anak sekolah nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Kayak orang dolan gitu. Ya, orang mau jalan-jalan main ke ruang sidang, pengacara gitu. Kenapa kira-kira nih? Jangan-jangan karena belum dibayar sama Fahim atau bagaimana sehingga kemudian nggak serius. belum dibayar apa jangan-jangan tidak dibayar gratisan. Aduh, bahaya nih. Menurutnya dalam sidang pemeriksaan saksi minggu depan, terdakwa akan juga dihadirkan di ruang persidangan sebab di sidang perdana tadi pelakuannya menyimak secara virtual. Perlu koordinasi dengan lapas supaya bisa dihadirkan secara offline, jadi kami harus berkirim surat ke lapas dan Polres untuk pengamanannya, kata Adek. Adek mengatakan dalam pembacaan tuntutan tersebut terdakwa diduga telah melakukan pencabulan terhadap 3 orang santriwati sejak bulan Desember 2022 yang lalu. Kayak itu ya. Saya kira yang mengikuti KB Nusantara dan mengikuti media sosial tahu lah ya perkembangan atau mencuatnya kasus ini dari awal gitu ya. Ini menjadi heboh karena yang bersangkutan, yakni tersangka Fahim ini, sebelumnya dikenal melalui YouTube-nya yang namanya Benteng Akidah, itu sangat-sangat vokal di dalam menyerang sejumlah tokoh-tokoh ulama Kiai NU. Hampir tidak ada yang tidak luput dari serangannya. Bahkan Kiai Said Agil sendiri dituduh yang bukan-bukan. Sadis ya.
apalagi GGNU muda yang lain juga. Ada Gus Fuad Pleret, ada Gus Islah Barawi itu, wah, dibantai habis di channel YouTube-nya seolah dia lebih alim, seolah lebih pinter dari mereka-mereka itu. Fahim Mawardi juga diketahui sebagai pengikut setianya HRS, dan bahkan beberapa momen dia ikut mengkoordinir massa dalam aksi-aksi yang sering dilakukan di Jakarta. Oke, itu perkembangan kabar terkait dengan kasusnya Fahim Mawardi Jember yang populer juga disebut dengan kasus lato-lato. Lato-lato Fahim. Karena kebetulan kasus itu mencuat dengan trendingnya, dengan dengan ramenya kasus lato-lato gitu ya. Banyak orang yang tiba-tiba menyukai lato-lato. Nah, bersamaan dengan kasus itu muncullah kasusnya Fahim ini, maka sering juga disebut Fahim lato-lato. Oke, mudah-mudahan sidang minggu depan Fahim bisa, terdakwa ini bisa ikut datang di area Majelis Pengadilan Negeri Jember, dan pengacaranya juga yang serius ya, Mas pengacara. Kalau panjenengan ngikutin menjadi pembelanya yang katanya tokoh ulama sampean, ya yang serius dong. Jangan kayak wong dolan bae. Dibayar atau tidak dibayar ya serius lah, kasihan kan klien Anda nanti kalau pembelanya asal-asalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.